Hola amigos parantosku Mahada Mangos, selamat datang di Gayakin Movie. Oh iya, kemarin dari kalian ada yang tanya mengenai sampai episode berapa Mimin bahas Shaman King 2021. Oke, Mimin jawab ya. Kalau Shaman King, Mimin rekap sampai episode 30 dan sisanya akan Mimin lanjutkan saat episode-episode terbarunya udah keluar karena menurut kabar semua episode Shaman King berjumlah 52. Dan karena itu, di video kali ini Mimin akan bahas sebuah anime berjudul Nurari Hyo no Mago yang menceritakan tentang seorang anak yang udah ditakdirkan jadi pemimpin para yokai atau siluman, tapi ia menolak dan malah ingin menjadi seorang manusia. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk kita langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita dimulai di sebuah klan yokai bernama klan Nura, di mana ada seorang anak bernama Rikuo yang adalah calon pemimpin para yokai generasi ketiga dari klan itu, atau disebut dengan Sandaime, sedang memberi arahan pada anak buahnya dan berpesan jika para yokai dilarang mendekati sekolahnya. Ia pun lalu berangkat ke sekolah dan gak sengaja berpapasan dengan seorang pria bernama Gyuki, di mana para yokai bilang kalau si Gyuki ini menginginkan posisi Rikuo. Gyuki lalu menemui kakek Rikuo yang adalah pemimpin klan Nura generasi pertama dan langsung berkata kalau Rikuo tak hanya berpenampilan seperti manusia, namun cara berpikirnya juga. Gyuki terlihat nggak senang karena baginya para yokai harus selalu dihormati. Sesampainya di sekolah, teman Rikuo yang bernama Kyotsugu mengajak teman-temannya untuk wisata malam pada bangunan tua yang ada di sekolah mereka karena katanya di sana banyak yokai yang muncul. Berkebalikan dengan Kyotsugu, salah satu murid wanita bernama Kana nampak nggak mempercayai jika yokai itu benar-benar ada, membuat Kyotsugu makin ingin membuktikan kebenaran tentang para yokai. Malam pun tiba, Rikuo meminta izin pada kakeknya untuk pergi bersama dengan teman-temannya. Namun sebelum Rikuo pergi, sang kakek mengajak Rikuo berdebat karena ternyata cucunya itu nggak mau jadi pemimpin klan Nura dan hanya ingin jadi manusia biasa aja. Rikuo pun akhirnya pergi bersama teman-temannya ke bagian bangunan tua sekolah mereka. Kana nampak ketakutan tapi Rikuo bilang dia akan melindungi gadis itu. Saat memasuki sebuah ruangan, si Rikuo melihat di sana memang ada yokai berbentuk gadis kecil berwajah tua yang nggak bisa dilihat oleh teman-temannya. Sebenarnya banyak sekali yokai di bangunan tersebut, namun Rikuo selalu menyingkirkan mereka agar nggak ditemukan oleh teman-temannya itu. Namun saat memasuki ruangan lainnya, ada satu yokai yang langsung berlari ke arah mereka, membuat teman-teman Rikuo ketakutan bahkan sampai membuat Kana pingsan. Rikuo yang berhadapan langsung dengan yokai itu pun terlihat akan berubah wujud, tapi tiba-tiba datang yokai dari klan Nura bernama Atabo dan Yuki ke tempat itu juga untuk melindungi Sandaime mereka. Scene lalu berpindah pada klan Nura, di mana kakek Rikuo sedang menemui para ketua dari 21 praksi yang ada di bawah klan mereka untuk membahas tentang pemimpin baru dari klan itu. Dan di sana terjadi sedikit perdebatan tentang Rikuo yang katanya nggak mau jadi pemimpin mereka. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, anak itu baru sekali menunjukkan wujud yokainya. Kembali ke sekolah, di mana Atabo dan Yuki berhasil menghajar yokai yang tadi mengganggu tuan mereka. Dan di sini terungkap jika selama 4 tahun, 2 yokai dari klan Nura itu selalu menjaga Rikuo, walau Rikuo sendiri nggak pernah menyadari hal tersebut. Wajar aja kalau Rikuo nggak menyadari hal itu karena ternyata Atabo dan Yuki selama ini menyamar jadi murid kelas 1 di sekolah mereka. Dan 2 yokai itu lalu mengungkapkan jika mereka sangat ingin Rikuo lah yang menjadi Sandaime klan Nura. Namun Rikuo berkata jika ia akan terus hidup menjadi manusia biasa. Gak lama Kana pun tersadar dari pingsannya, membuat Atabo dan Yuki menghilang. Keesokan harinya, kediaman klan Nura didatangi seorang yokai bernama Zen, di mana pria itu berkata pada kakek Rikuo jika kedatangannya adalah untuk menemui Sandaime.
Setelah Rikuo pulang sekolah, ia pun langsung menemui Zen yang ternyata Zen ini teman semasa kecil Rikuo, bahkan Rikuo udah menganggapnya sebagai kakak. Zen lalu marah pada Rikuo yang bilang kalau ia nggak berniat jadi seorang Sandaime, namun saat menggunakan kekuatannya, Zen terlihat sakit dan akhirnya pergi meninggalkan klan Nura. Rikuo lalu marah pada kakeknya karena ia tahu jika kakeknya itulah yang menyuruh Zen datang untuk membujuk Rikuo menjadi Sandaime. Walau si kakek tahu jika kondisi fisik Zen itu lemah. Shin lalu berpindah pada Zen di mana Hebitayu yang adalah asisten Zen lalu berkata kenapa mereka nggak memisahkan diri dari klan Nura, dan dengan begitu maka klan Zen bisa berdiri sendiri. Namun Zen bilang jika klannya udah turun-temurun berada di bawah klan Nura karena keturunan klan Zen yang punya kondisi fisik lemah membutuhkan perlindungan dari klan besar itu. Tapi nggak diduga Hebitayu lalu menyerang Zen, dan di sana Zen menduga jika Hebitayu berasal dari fraksi pemberontak yang nggak menginginkan Rikuo jadi seorang Sandaime. Hebitayu lalu mencoba membunuh Zen yang selalu mendukung Rikuo. Beruntung yokai dari klan Nura yang bernama Karasu Tengu datang di saat yang tepat bersama Rikuo. Melihat Rikuo datang, Hebitayu pun berniat menghabisinya, namun gak diduga Rikuo bisa berubah dalam wujud yokainya dan langsung membelah tubuh si Hebitayu. Setelahnya, Zen pun baru mengetahui jika ternyata Rikuo itu hanya memiliki 1/4 dari darah yokai klan Nura, menyebabkan Rikuo cuma bisa berubah dalam wujud yokai pada malam hari aja. Tapi walau begitu, Zen ingin melihat Rikuo menjadi Sandaime selama Zen masih hidup. Bahkan di sana Zen bersumpah setia pada Rikuo untuk memberikan sisa hidupnya pada calon Sandaime itu. Setelah Zen pergi, Rikuo berkata pada Karasu jika ia akan menjadi pemimpin selanjutnya. Namun Karasu tahu saat Rikuo kembali dalam wujud manusianya, ia akan melupakan apa yang udah terjadi. Dan bener aja, karena keesokan harinya saat di sekolah, Rikuo nggak tahu apa yang udah terjadi semalam. Hingga saat di kelas, saat itu ada murid baru yang adalah seorang gadis bernama Keikan Yura. Di mana gadis itu tahu banyak tentang yokai dan ikut dalam obrolan Kyotsugu yang emang lagi main tebak-tebakan tentang yokai bersama teman-temannya. Membuat Kyotsugu dan beberapa murid kagum pada pengetahuan Yura. Yura lalu mengatakan jika yokai yang paling bahaya adalah para yokai yang dulunya adalah hewan, membuat Kyotsugu tambah menyukai gadis itu. Dan bilang kalau ia akan membuat perkumpulan detektif supranatural Kyoji-Uji yang akan berfokus untuk mencari keberadaan para yokai, dan dengan seenaknya ia bilang akan mengadakan acara pembukaan di rumah Rikuo karena menurut rumor, rumah keluarga Nura itu angker dan mempunyai julukan Yokai Yashiki. Saat pulang sekolah, Rikuo bersama Atabo dan Yuki berencana membuat semua yokai gak membuat keributan karena teman-teman sekelasnya akan segera datang. Namun gak diduga saat sampai di rumah, para yokai ternyata sedang berpesta yang mereka bilang itu untuk merayakan kebangkitan Rikuo yang berhasil berubah dalam bentuk yokainya, yang tentu aja kabar itu mereka dapat dari Karasu. Namun si Rikuo yang gak ingat itu semua malah menyuruh para yokai membereskan rumah mereka sebelum teman-teman sekolahnya datang. Nggak lama, teman-teman Rikuo pun datang dan lucunya ibu Rikuo yang ikut menyambut mereka lalu berkata jarang sekali ada manusia yang main ke rumah keluarganya. Si Yura lalu berkata pada Rikuo kalau ia ingin berkeliling, di mana ternyata Yura ini bisa merasakan hawa para yokai yang ada di rumah itu. Ia lalu memeriksa beberapa ruangan, beruntung para yokai masih bisa bersembunyi. Hingga kemudian mereka ditemui oleh kakek Rikuo, di mana Yura langsung menatap tajam pada si kakek. Dan setelah pria tua itu pergi, Yura berkata kalau kakek Rikuo mencurigakan karena ia bilang yokai tingkat tinggi bisa menyembunyikan aura mereka. Nggak lama ada seekor tikus membuat teman-teman Rikuo ketakutan, sementara Yura mengejar tikus tersebut karena ia merasa jika tikus itu adalah yokai. Dan bener aja, karena kemudian tikus itu berubah menjadi besar, namun gak diduga Yura menggunakan sebuah teknik Shikigami dan bisa memusnahkan yokai tersebut. Dan ternyata Yura ini adalah keturunan pembasmi yokai yang disebut Omyoji dari keluarga yang terkenal. Dan Yura pindah ke kota itu karena katanya di sana banyak aktivitas supranatural. Bahkan ia mendengar kabar kalau ketua para yokai juga ada di sana. Setelah teman-temannya pulang, Yuki dan Atabo lalu memberitahu Rikuo jika tikus tadi bukanlah yokai yang berasal dari klan mereka.
Sementara Yura yang pulang bersama Kana lalu dihalangi oleh beberapa berandalan, namun Yura tahu kalau mereka bukanlah manusia, di mana mereka ternyata adalah yokai tikus yang tahu jika Yura dan Kana adalah teman dari Rikuo. Yura pun akhirnya melawan mereka dan bisa merubah Shikigami-nya menjadi seekor anjing bernama Tanro yang bisa menghabisi beberapa yokai. Namun ketua para tikus yang bernama Kyuso menggunakan cara licik dengan menjadikan Kana sebagai sandera, membuat Yura terpaksa menghentikan pertarungan. Hingga kemudian si Kyuso memukul wajah Yura hingga gadis itu terjatuh. Setelahnya kita akan diperlihatkan jika klan Kyuso sedang mengejar beberapa yokai kucing dari klan Bakaneko dan berhasil menghabisi dua di antara mereka, sementara sang pemimpin bisa melarikan diri. Scene lalu berpindah pada Rikuo yang ditemui seekor yokai tikus yang bilang kalau ia adalah pelayan yang kabur dari klan Kyuso dan memberitahu Rikuo kalau kedua teman wanitanya udah diculik. Tapi anehnya si tikus melarang Rikuo membawa pengawal karena katanya akan bahaya jika Yura melihat Rikuo membawa yokai untuk menyelamatkannya. Si tikus lalu membawa Rikuo ke depan sebuah rumah, namun baru aja sampai di sana Rikuo langsung ditangkap beberapa tikus dan langsung dibawa ke hadapan pemimpin mereka. Kyuso lalu menunjukkan Yura dan Kana yang ia kurung, dan jika Rikuo mau menyelamatkan keduanya maka ia harus bersedia mundur dari posisi Sandaime dan memberi Rikuo waktu malam ini untuk mengumumkan hal tersebut ke seluruh negeri. Rikuo pun lalu dibebaskan dan gak sengaja bertemu dengan pemimpin klan Bakaneko yang bernama Ryota, di mana Ryota bilang klan mereka sebenarnya diperintahkan oleh kakek Rikuo untuk membasmi klan Kyuso, tapi malah mereka yang dikalahkan hingga Rikuo pun membawa Ryota ke rumahnya. Setelahnya Rikuo menyuruh Karasu menyebarkan surat pengunduran dirinya ke seluruh klan yang ada. Hingga gak lama kakek Rikuo menemui cucunya itu dan bilang jika klan Kyuso dendam karena udah diputuskan hubungan dari klan Nura. Si kakek lalu menyerahkan masalah ini pada Rikuo sebagai penerus dirinya. Namun Rikuo bilang ia tetap harus mengundurkan diri untuk teman-temannya. Tapi Ryota lalu memberitahu Rikuo jika klan Kyuso itu nggak pernah menepati janji mereka dan ia meminta maaf pada kakek Rikuo atas kegagalannya dan berjanji akan segera membereskan hal itu. Walau kemudian Ryota yang udah terluka bahkan gak sanggup untuk melangkah. Dan melihat kegigihan Ryota, Rikuo pun akhirnya bisa berubah bentuk dalam wujud yokainya. Hingga kemudian ia membawa banyak yokai dari klan Nura untuk menyerang markas para tikus. Kyako. Kono okata koso Soudaishou Nura. Kore no koto ka. Atabu pun langsung membebaskan Yura dan Kana, membuat klan Nura berperang melawan klan Kyuso, walau terlihat para yokai klan Nura mempunyai kekuatan di atas para tikus. Sementara Ryota meminta izin pada Rikuo agar membiarkannya bertarung melawan Kyuso, namun Ryota yang udah terluka parah bisa dijatuhkan. Dan melihat itu, Rikuo pun turun tangan dengan membakar si tikus hingga tewas walau ia sama sekali nggak menyentuhnya. Keesokan harinya di sekolah Yura meminta maaf pada Kana karena udah melibatkannya dengan para yokai. Kana bilang itu nggak masalah, bahkan katanya ia nggak takut saat melihat yokai yang udah menolong mereka. Hingga nggak lama keduanya dipanggil oleh Kyotsugu untuk menyampaikan informasi tentang perkumpulan mereka. Namun ternyata saat itu Rikuo nggak ada di sana. Yang ternyata Rikuo sedang berada di rumah karena sakit, hingga Zen lalu menemui Rikuo dan bertanya apa saat berubah menjadi yokai. Rikuo nggak mengingat apapun, namun Rikuo nggak menjawab pertanyaan Zen itu. Sementara si kakek saat itu sedang berbincang dengan dua yokai dan curiga kalau klan Kyuso diperintah oleh seseorang yang nggak menginginkan cucunya menjadi Sandaime. Berpindah pada Rikuo lagi, di mana ia lalu dijenguk oleh teman-temannya. Karena si Kyotsugu ingin menyampaikan kabar jika akhir pekan ini mereka akan menemui seorang ahli yokai kenalannya. Bahkan katanya ahli yokai itu udah menyiapkan mereka kamar untuk menginap. Karena orang itu akan mengadakan pelatihan tentang yokai. Tanpa mereka sadari, salah satu yokai yang tadi berbincang dengan kakek Rikuo menguping pembicaraan mereka semua. Sementara itu, si kakek menyuruh Karasu menyelidiki siapakah pengkhianat di klan mereka yang udah berhubungan dengan klan Kyuso. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba di mana Rikuo bersama teman-temannya pergi ke sebuah daerah bernama Umerakuen untuk menemui si ahli yokai.
Mereka semua lalu menaiki sebuah gunung hingga tiba di kuil kecil bernama Ume Wakamaru. Namun Rikuo, Yuki, dan Yura merasakan jika di sana ada yang gak beres. この山 Gak lama mereka pun ditemui seorang pria aneh yang ternyata ialah si ahli yokai yang dimaksud Kyotsugu. Rikuo langsung bertanya siapakah yang disembah di kuil kecil itu. Dan si ahli yokai menjawab jika kuil itu ada untuk menghormati Ume Wakamaru, si yokai yang baik. Mereka semua lalu melanjutkan perjalanan dan begitu sampai di atas, si ahli yokai berkata kalau Ume Wakamaru tinggal di gunung tersebut. Scene lalu berpindah pada kakek Rikuo di mana si Karasu sangat terkejut saat tahu saat ini Sandaime sedang berada di Umerakuen dan part 1 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Gondru undur dan gak yakin movie pamit.